Shalom semuanya. Alkitab ini adalah kitab suci yang menulis hati Tuhan. Dari sini bukan kita harus cari pengetahuan, tetapi dari sana jika kita menemukan hati Tuhan yang ada di dalamnya, kita menjadi satu hati dengan Tuhan dan mengenal hati Tuhan. Jika hati kita menjadi sama dengan hati Tuhan, hendak Tuhan akan masuk ke dalam kita, hati kita akan masuk ke dalam hati Tuhan. Kalau begitu, kasih yang ada di dalam hati Tuhan dan kuasa dan hikmat dan pendamaian pun akan masuk ke dalam hati kita. Itu bukan dibuat dari hasil pekerjaan kita, tapi terjadi oleh kehendak Tuhan. Jadi itulah yang indah sekali. Setelah kita baca kitab, di sana ada banyak yang arti-arti mendalam, yang heran sekali. Dan banyak orang-orang Kristen sekarang berbuat masalah adalah, yang paling penting adalah kita menyatukan hati dengan Tuhan, tetapi mereka ingin mendiringkan dan meninggikan pikiran diri walaupun itu tidak sama dengan kehendak Tuhan. Dan sebenarnya kerja-kerja itu memutarbalikkan dan menjauhkan kita dari Tuhan, dan makin lama makin jauh dari Tuhan, dan hanya tertinggal dan dalam pikiran dirinya sendiri. Semalam kita berbicara tentang perempuan tangkap dalam perzinahan. Sesi ini agak lanjutan dari sesi sebelumnya. Coba kita cari Yeremia di Perjanjian Lama. Yeremia adalah seorang hamba Tuhan yang memberitakan Injil Tuhan. Dan terus dia berbicara tentang kitab Yeremia. Dan mulai pasal 31, suasana jadi sangat berubah. Israel sudah berbuat dosa, ditahan, dan dianggap sepi, diabaikan, dan dibunuh. Pada saat masuk ke pasal ke-31, di penuh pasal itu, Tuhan sudah tidak menulis penderitaan, kesulitan, kesedihan, tetapi di sana Tuhan terus ceritakan tentang harapan. Itulah yang hebat sekali. Di dalam kehidupan sehari-hari kita, jika kita menderita kesulitan, tetapi jika harapan akan keluar dari kita, pasti kita itulah yang baik sekali, kan? Pasti kita akan terasa heran sekali. Jadi kali ini kita baca Yeremia 31 mulai ayat 31 sampai 34. Selama kita baca kitab di sini, semoga Anda dapat merasa hati Tuhan. Coba kita baca bersama. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Sampai 34 kita baca. Ya, apakah Anda semua mengingat semua 10 hukum? Jika ada yang mengingat semuanya, tolong angkat tangan.
Ya, ada iya 1, 2 banyak ya. Nah, 10 hukum dengan Tuhan berjanji dengannya, lalu itu dapat berkata perjanjian. Dan tabut yang menaruh 10 hukum berkata tabut perjanjian. Dan lalu menutup dengan biar tidak akan dilihat hukum Taurat, itu berkata tutup pendamaian. Nah, sekarang hari ini coba kita masuk ke dalam dunia yang baru. Di Roma pasal 8 ayat yang pertama berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Di Roma pasal 8 ada 2 hukum. 1, roh yang memberi hidup yang ada di dalam Kristus. Yang satu lagi adalah hukum dosa dan hukum maut. Ya, memang kita nggak tahu nggak apa-apa semuanya, tapi apa yang lebih baik? Roh yang memberi hidup lebih baik atau hukum dosa dan hukum maut? Jika kita mengeluarkan hukuman, dan apa yang baik? Hidup atau mati? Ya, memang roh yang memberi hidup adalah lebih baik kan? Padahal begitu banyak orang sekarang ini mereka masih ikut hukum dosa dan hukum maut. Nah, sekarang hukum dosa dan hukum maut ini berarti hukum Taurat. Hukum Taurat dapat berkata hukum dosa dan hukum maut. Kenapa ini dapat berkata hukum dosa dan hukum maut adalah seperti yang jangan mengatakan Allah lain di hadapanmu, jangan membuat bagimu patung, ingatkanlah dan kuduskanlah hari Sabat, hormatilah ayahmu dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta, jangan mengingini, ya kan? Ada banyak hukum-hukum sepertinya. Jika melanggarkan, semuanya akan dibinasakan, menjadi orang berdosa. Oleh karena itu, hukum Taurat dapat berkata dengan nama yang lain, tadi hukum dosa dan hukum maut. Nah, di sini satu lagi hukumnya, dan bisa lihat adalah roh yang memberi hidup. Apa maksudnya hukum dosa dan hukum maut, dan apa yang berbeda dari roh yang memberi hidup? Ya, apa yang Anda mau memilih? Sekarang banyak gereja di seluruh dunia, mereka pilih hukum dosa dan hukum maut. Seperti yang kemarin saya berkata, setiap minggu ada banyak gereja masih mengucap 10 hukum, membaca ulangnya. Tapi 10 hukum itu adalah hukum dosa dan hukum maut. Tidak ada orang yang dapat melakukan 10 hukum dengan sempurna. Jika salah gunakan menjadi dosa, akhirnya maut. Tetapi masih banyak orang, walaupun mereka tidak bisa melakukan 10 hukum, tapi tetap berusaha menjaganya. Jadi hati mereka tidak membebaskan diri daripada hukum dosa dan hukum maut. Di sesi sebelumnya, kita berbicara tentang perempuan tangkap dalam perzinahan. Siapakah perempuan ini? Dia tangkap pada saat dia berzina. Ini adalah orang yang lain telah berdosa. Dia mempunyai 2 hukum untuk dia. 1 hukum dosa dan hukum maut. Artinya hukum Taurat. Menurut hukum Musa, perempuan demikian harus dilempar batu dan mati. Artinya ini hukum dosa dan hukum maut. Lalu, apa pendapatmu Yesus? Mereka bertanya kepada Yesus. Yesus menulis jarinya di tanah. Kenapa? Karena Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita yang orang berdosa. Dia harus menyelamatkan perempuan yang tangkap dalam perzinahan ini. Tetapi
Tidak sama sekali orang dapat diselamatkan dengan hukum dosa dan hukum maut. Yesus pun untuk mengampuni dan menyelamatkan perempuan ini. Jika dia menghakimi dia hukum dosa, hukum maut, dia harus mati. Jadi, Tuhan harus mengadakan butuh hukum baru untuk selamatkan perempuan ini. Hukum Taurat ditulis oleh jari Tuhan. Roh yang memberi hidup, perjanjian baru ini pun ditulis oleh jari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menulis 2 kali di tanah. Setelah dia menulis pertama, lalu bangkit berdiri dan berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu." Lalu dia membuka pula dan menulis di tanah 2 kali. Kenapa dia tulis 2 kali? Karena hukum Taurat pun Tuhan menulis 2 kali. Pada saat Musa turun dari Gunung Sinai, dia membawa 2 loh batu yang tertulis hukum Taurat, 10 hukum, ditulis oleh jari Tuhan. Tapi ternyata orang Israel buat lembu emas dan melayani kepadanya. Lalu Musa mematahkan loh hukum. Semua itu dipatahkan. Lalu Musa harus siapkan loh batu. Lalu Tuhan menulis dengan caranya kedua kali. Inilah 10 hukum. Dan Tuhan Yesus pun menulis 2 kali untuk mengatakan roh yang memberi hidup. Jadi hukum Taurat mengatakan jangan mengatakan Allah lain di depan. Jangan mengatakan patung, jangan menyebutkan nama Allah dengan salah gunakan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta, jangan mengingini. Jika ada yang melanggarkan satu saja pun sudah dihukum mati. Jadi hukum Taurat berkata hukum dosa dan hukum maut. Sudah puluhan miliar orang tinggal di dalam dunia ini. Jika semua dihakimi oleh hukum Taurat, mereka akan ditentukan mati dan binasakan. Tuhan mengasihi kita manusia. Memang kita berdosa, tapi Tuhan tidak mau mengutuk kita. Jadi, dia mengadakan perjanjian baru untuk selamatkan kita. Ini ada masalahnya. 10 hukum itu, bagaimanapun dia menjaga baik atau tidak, jika tidak sempurna akan dihukum mati. Karena tidak sama sekali orang yang dapat melakukan sempurna. Jadi semuanya akan dikutuk. Dengan menghakimi dengan hukum ini, semuanya akan dibinasakan. Jadi Alkitab berkata begini. Di kitab Galatia berkata, ada yang cerita menarik di situ. Abraham, dia sudah berada sebelum hukum Taurat turun, ya kan? Tapi Tuhan berkata, Abraham sudah dibenarkan oleh iman. Nah, apakah Abraham dibenarkan oleh iman? Roma 4 dapat jelaskan tentang itu. Roma 4 ayat 1 yang kita baca. Roma 4 ayat 1. Jadi, apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab, jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Maksudnya, Abraham tidak dibenarkan oleh perbuatannya, karena tidak sama sekali ada yang tidak berdosa. Ayat 3, sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Bukan Abraham tidak berdosa, jadi dia dibenarkan, dia pun sudah berdosa. Tetapi karena dialah yang percaya Tuhan,
Iman itu, kepercayaan itu diperhitungkan kebenaran kepadanya. Ayat 4 berkata, kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Jika kita melakukan dan dapat olehnya, ini bukan hadiah kasih karunia, tetapi ini menjadi haknya, upahnya. Ayat 5 berkata, tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Bagaimanapun, jika dia tidak sama sekali berbuat untuk baik, hanya berbuat dosa kejahatan saja, tapi Tuhan yang membenarkan dia. Siapakah berkata itu? Adalah Tuhan. Kita sudah berdosa. Untuk kita mengenal lebih banyak baik, coba kita cari 1 Korintus pasal 6 ayat 10 berkata, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya kan? Benar kan? Apakah di antara kita tidak berbuat sedemikian? Kita semua sudah berdosa seperti begitu kan? Tapi ayat 11 berkata, dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Bukan kita dibenarkan karena kita tidak pernah berbuat dosa. Kita memang berdosa, tetapi oleh kasih karunia Tuhan, kita telah dibenarkan, disucikan. Untuk itu, apa yang Tuhan berlakukan adalah, jika Tuhan menghakimi kita menurut hukum Taurat, kita harus dibinasakan karena berdosa. Jadi, Dia harus mengadakan hukum baru yang beda dari hukum Taurat. Itu dapat berkata Roma pasal 8 ayat kedua tadi, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi di mana gereja Anda melayani, di rumah siapa yang kau berada, tetapi jika Anda sungguh orang yang percaya kitab suci, jika Anda mengandal hukum Taurat dan maju kepada Tuhan, pasti dikutuk. Masih sekarang banyak sekali orang mau mengucap 10 hukum dan mau berusaha melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat ini adalah ditambahkan karena pelanggaran-pelanggaran. Dan juga dikasih untuk mengenal dosa. Pada saat kita mengenal kita sudah berdosa dan orang berdosa, kita tidak sama sekali dapat dibenarkan oleh melakukan hukum Taurat. Jika melanggarkan sekali saja sudah cukup kita berdosa, orang berdosa. Jadi harus memperbarui, mengganti. Dulu di Korea yang lama ada yang hukum larangan lalu lalang. Dan juga ada daerah yang tidak ada hukum itu. Namanya Provinsi Chungcheongbuk-do. Di sana tidak ada hukum larangan lalu larang karena biasanya ia mata-mata dari Korea Utara naik kapal dan turun ke selatan. Diam-diam mereka datang ke Korea Selatan. Dan untuk menangkap itu, pemerintah Korea dulu melarangkan orang berjalan-jalan setelah jam 12 malam. Tetapi orang yang ada di wilayah Provinsi Chungcheongbuk-do namanya, provinsi itu tidak ada laut, seluruhnya ada di dalam darat. Jadi itu jarang mata-mata dapat masuk langsung di situ. Jadi hukum larangan lalu larang nggak ada di sana. Jadi kecuali provinsi itu, semua provinsi sudah ada laut. Jadi sempat mata-mata bisa datang, akhirnya ada hukum itu. Kadang ada orang yang tinggal sekitar pembatasan provinsi itu dan yang lain, pada saat tengah malam, setelah dia main-main
dan minum alkohol begitu. Lalu polisi datang untuk tangkap dia. Lalu dia berjalan sampai ke provinsi yang tidak ada hukum itu, tidak akan ditangkap. Karena itu daerahnya tidak mempunyai hukum larangan lalu lalang. Jadi setelah minum alkohol lalu lari ke situ. Karena di situ tidak ada hukumnya, jadi tidak bisa ditangkap. Jadi ada daerah yang ada larangan, ada yang tidak. Seperti begitu, Tuhan memberi kepada kita hukum Taurat. Jika kita melakukan semua diberkati, atau tidak semuanya dihukum. Kita manusia berjanji sama Tuhan, kami akan melakukan. Tapi tidak bisa, akan dikutuk. Jadi orang semua berbuat dosa sudah ditentukan dibinasakan. Seperti anak hilang pada saat dia balik kepada ayahnya. Dari jaraknya jauh, ayah melihat, lari, peluk dia dan ciumnya. Apa katanya anaknya ini? Ayah, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap engkau. Aku tidak lagi layak disebut anakmu. Nah, sebelum dia datang pulang ke rumahnya, dia berpikir banyak di tempat penjaga babi. Aku ini lapar, mati di sini. Aku harus balik ke rumah ayahku. Jika ayah marah, bagaimana? Ya, mungkin saya akan berkata ini. Ayah, Papa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Papa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Papa. Jadi kalau aku sebagai salah seorang upahan, aku kerja dan tolong kasih makan aja. Ini apa yang dia rencanakan. Jika ayah marah, akan berkata gitu. Tetapi setelah dia datang dan menghadapi ayah, Papa tidak marah-marah. Dia memeluk anaknya dan mencium dia. Lalu senang sukacita. Anak ini berkata, Papa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Papa. Aku tidak lagi layak disebut anak Papa. Tapi dia tidak berkata, jadi kalau aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Kenapa? Sebelum dia tidak tahu tentang hati ayah, mungkin dia marah, tidak membenci aku, kiranya dulu. Dia akan berkata, aku tidak layak disebut anakmu. Jadi kalau aku orang upahan, aku akan kerja, tolong kasih makan. Dia berpikir jika ayah marah akan berkata. Tapi ternyata anak ayahnya mendapat dia, merangkulnya, lalu merasa hatinya ayah, oh aku tidak tahu hati ayahku. Jadi pada saat dia berkata, jadi kalau aku seorang upahan, itu mengabaikan hati ayah kan? Jadi setelah ketemu ayah, bapa, dia dapat itu. Apa yang dia melakukan? Dia kiranya dia akan berhasil, tetapi menjadi seperti pengemis dan balik. Ya kan? Ini seperti cerita kita. Kita berusaha melakukan hukum Taurat, melayani Tuhan baik-baik, kiranya kita begitu. Tetapi seperti anak hilang ini menjadi pengemis, kita pun hilang semua kebenaran kita. Lalu, ayah sudah beda dari anaknya. Anak berpikir, ayah tidak suka aku, akan membenci aku, akan marah kiranya. Tapi tetap ayah mengasihi anaknya. Kenapa? Ayah sudah tahu sebelum dia pergi, pasti dia akan kalah, dia akan mulai sulit, akan balik dia. Dan setiap hari dia menunggu, apakah ini mungkin saatnya dia pulang. Jadi kasih ayah kepadanya selalu merindu anaknya datang. Anak ini berfoya-foya di negeri jauh, akan menjadi kalah. Ayahnya sudah tahu, tetapi kepada ayahnya tidak hanya mempunyai hukum saja, tapi dia punya kasih. Jika menghadapi anaknya menjadi hukum, kamu yang habiskan kepunyaanku, tidak boleh pulang, kusirkan dia. Mungkin dia perintah kepada hambanya gitu kan, tapi tidak melakukan gitu. Kenapa? Kasih dari ayah kepada anaknya. Dia seharusnya marah, mengusirkan anaknya, tetapi kasih ayah tidak begitu. Kepada ayah, dia mempunyai hukum yang beda dari anaknya. Dia mempunyai sayang, kasih.
Walaupun dia bersalah, tapi peluk dia, mencium dia, dan menangis. Oh, kenapa kau terlambat pulang ini? Lalu banyak hamba-hambanya, orang upan terkumpul. Apa yang kau melakukan? Kasih mandi dia, dan bawa pakaian terbaik, kasih sepatu kepadanya, kenakan cincin kepadanya. Terus untuk apa? Menaikkan posisi sebagai anaknya. Inilah kehendak Tuhan, hati Tuhan. Jika hati Tuhan seperti begitu, ia telah memberi hukum Taurat. Setelah kita tidak bisa melakukan dan akan dibinasakan, apakah Tuhan membiarkan begitu? Tidak mungkin. Dia memberi dan mengadakan hukum baru untuk menyelamatkan kita. Amin. Kepada yang mereka masih kurang tahu ini, mereka masih terikat di bawah hukum Taurat. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, cerita ini di Roma 8 ayat yang pertama ini cerita tentang anak yang hilang. Dia sudah berdosa terhadap ayahnya. Dalam hatinya ayah itu tidak ada penghukuman kepada anaknya. Tetapi dia mempunyai perjanjian baru, hukum baru kepada anaknya. Amin. Amin. Ya, ini sungguh kita harus mengucap amin. Perjanjian baru sudah ada kepadanya. Ini apa? Hukum untuk mengampun dosa kita, menyelamatkan kita. Nah, sebab itu Yeremia 31 yang tadi kita baca, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengatakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Katanya apa? Akan mengatakan perjanjian baru. Perjanjian lama adalah 10 hukum. Kenapa? Itu dapat berkata perjanjian. Mereka berjanji jika melakukan akan diberkati baik dalam dan luar. Tempat adonanmu, ternakmu, semuanya akan diberkati. Jika tidak, akan kutuk baik dalam atau luar. Anaknya, keturunannya, tempat adonannya, semuanya terus terkutuk. Mereka semua akan terkutuk. Tetapi karena ayah mengasihi anaknya, Tuhan mau mengadakan hukum yang dapat menyelamatkan kita daripada menghukum kita. Jadi ayah menyingkirkan hukum maut dan membuat hukum baru untuk menyelamatkan. Ayo kamu Samuel, aku akan mengangkat kamu, menghadapi kamu dengan hukum baru. Jadi Tuhan sudah berjanji akan memberi perjanjian baru. Inilah apa yang Tuhan berkata. Jadi sekarang saudara, untuk kita menerima berkat dari Tuhan melalui hukum Taurat akan maut. Jadi kita butuh perjanjian baru. Jadi sekarang banyak orang ditipu oleh iblis. Jadi terus mereka mau memandang hukum Taurat. Sayang sekali ini. Hukum Taurat ini adalah hukum dosa, hukum maut. Melalui itu semuanya akan dihukum mati. Pada hari turun 10 hukum itu 3.000 orang mati. Pada saat mereka tidak menjaga hari Sabat, mati dengan alasan ini dan yang lain, terus mereka mati setiap kali mereka berbuat dosa. Tuhan dan ayah dari anak hilang ini mengasihi kita dan anaknya. Memang dia berdosa menurut hukum Taurat, tetapi dalam hati Tuhan ada kasih dan perjanjian baru yang lebih kuat daripada hukum itu, adalah kasih dan anugerah. Pada saat Tuhan memberi hukum Taurat, Tuhan sudah tahu kita akan melanggarkannya. Jadi sudah siapkan cara bagaimana mempersembahkan korban karena dosa. Dan itu pun untuk caranya, tetapi dia mau menyelesaikan untuk lebih awal, lebih sempurna. Pada saat sebelum Yesus datang pada zamannya Yeremia, Tuhan sudah berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan,
Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Kenapa? Kalau hukum Taurat yang lama itu akan mengutuk manusia dan menghukum dia. Ini bukan untuk menyelamatkan mereka. Jadi untuk menyelamatkan kita, dia akan mengadakan perjanjian baru 32, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi apa? Ini sudah berbeda dari yang lama itu. Jadi perjanjian baru yang Tuhan akan mengatakan, yang baru ini sudah berbeda daripada saat dia memberikan pada saat Tuhan mengeluarkan mereka dari tanah Mesir. Apa maksud yang Tuhan memberi yang lama itu adalah 10 hukum di Gunung Sinai. Karena apa? Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, tapi mereka telah ingkari. Jadi dengan hukum itu, mereka akan melanggarkan, akan membawa dosa, hukum, dan maut saja. Untuk Tuhan menyelamatkan kita, dia harus memberi hukum baru, bukan 10 hukum Taurat. Harus memberikan bagi kita. Ini yang dia berkata. Ayat 33, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan ini orang-orang berkata, kita tidak diselamatkan oleh hukum Taurat, jadi kita butuh hukum baru. Kalau begitu hukum Taurat itu apa? Tidak berguna. Apakah kita boleh berbuat dosa seterusnya? Ada yang berkata gini, ya Yesus mengampuni dosa kita, maksudnya kita sudah bebas berbuat dosa kan? Kepada mereka sering saya berkata, apakah Anda sudah berbuat dosa banyak sekali enggak? Coba jawabkan ini. Ya, berdosa, tapi membuat dosa secukupnya atau tidak, apa berbedanya? Dia sudah berdosa dan untuk upahnya harus mati dan kebinasaan kan? Tetapi perjanjian baru ini, walaupun kita sudah berdosa, tapi Tuhan mengatakan tidak akan menghukum. Ya, ini lebih yang bagus sekali kan? Memang kita sudah berdosa, tetapi hukum baru yang tidak akan menghukum, tidak memberi kutuk. Tidak ada yang tidak berdosa kan? Semua tertentu dihukum mati dan kutuk. Walaupun kita sudah berdosa, harus butuh hukum baru yang tidak akan menghukum, jadi kita dapat selamat. Jadi hukum Taurat adalah jika orang berdosa akan mengutuk, jadi hukum dosa dan hukum maut. Dan tanpa ini Tuhan harus mengadakan perjanjian baru. Ini beda dari hukum Taurat yang lama. Amin. Apa berbeda perjanjian baru dan hukum Taurat? Hukum Taurat itu tulis di loh batu. Jangan mencuri, jangan berzina, dan seterusnya. Kepada Tuhan ada 2 hukum. Satu, kita melakukan akan diberkati, jika tidak akan dikutuk. Itulah hukum Taurat dari hukum Musa. Karena kita tidak bisa melakukan menurut hukum Taurat, kita sudah ditentu terkutuk. Jadi Tuhan mau selamatkan kita, harus mengadakan hukum baru. Hukum Taurat yang pertama, sesuai dengan perbuatan kita akan memberi kutuk atau berkat. Tetapi perjanjian baru, hukum baru ini kedua adalah kita akan diberkati. Tetapi walaupun kita tidak berbuat baik, tetapi perbuatan Tuhan akan memberkati kita. Upah hasil pekerjaan Tuhan dan kita yang diberkati. Itu maksudnya mengutus Yesus, anaknya, mengampuni dosa kita dan
hasilnya kita terima. Semua hukuman karena kita telah Yesus terima, dan perjanjian baru ini, hukum baru ini, bukan kita yang mengampuni dosa diri sendiri, tapi Yesus yang mengampuni dosa kita. Banyak orang masih kurang tahu tentang kehidupan rohani. Mereka berkata melakukan ini dan yang lain, bertobat untuk menerima pengampunan dosa. Tapi apa yang kita harus tahu adalah kita butuh pertobatan. Tetapi apa yang sungguh mengampuni dosa adalah bukan pertobatan. Yang apa? Upah dosa adalah maut, jadi harus membayar kematian. Untuk itu, Tuhan mengatakan perjanjian baru. Hukum yang pertama, tulis di dalam loh batu dan menaruh di dalam tabut biar tidak ada yang melihat. Pada saat saya ingin mencuri, nggak bisa lihat hukum Taurat kan? Jadi, mencuri. Tapi perjanjian yang kedua ini, perjanjian baru, Tuhan menaruh di dalam hati kita. Ini yang heran sekali. Di dalam kasus saya, sampai 19 tahun, walaupun saya ikut gereja, walaupun saya masuk ibadah doa pagi-pagi, saya main-main dengan teman-teman, setelah menjadi malam, saya sering ke madang untuk mencuri. Dan besok pagi datang gereja, minta ampun lagi. Tolong bantu Tuhan, tidak akan main sama teman dan mencuri. Tapi saya ke sana lagi. Terus saya berulang berbuat banyak kejahatan. Saya tahu saya akan ke neraka. Tetapi saudara, setelah saya menerima pengampunan dosa dan menerima Roh Kudus, Tuhan dulu menulis 10 hukum di dalam kitab, lalu Tuhan menaruh itu di dalam hatiku. Pada saat saya mengingini mencuri, tapi Roh Kudus tidak suka. Setelah saya menerima pengampunan dosa, memang sebelumnya saya sungguh tidak mau mencuri, mau tahan diri dan berdoa. Tetapi tiba-tiba saya menemukan diri berbuat dosa dengan teman-teman. Dan saya sendiri mencuri melon juga. Dan besok pagi saya merasa sulit dan menghukum diri. Tapi setelah menerima pengampunan dosa, saya sudah berubah. Saya tidak berusaha, tapi saya tidak pergi ke situ. Lalu teman-temanku tanya, kamu tiba-tiba waktu itu kamu hilang, di mana kau? Saya tetap ada di rumahku, tapi kenapa enggak main-main dengan Samia? Oh ya, itu terjadi. Artinya apa? Tuhan telah menaruh hukum itu di dalam hatiku oleh Roh Kudus. Jadi setiap saat saya sempat berdosa, tapi itu menolak. Dulu hukum Taurat berkata jangan mencuri, tapi saya mencuri. Tetapi ayat 33 yang tadi, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Jadi Tuhan Yesus menulis perjanjian baru di tanah. Itu berarti kita, hati kita. Tuhan tidak menulis jangan mencuri di dalam hati kita, tapi Tuhan memberi hati yang tidak mau mencuri. Sebelumnya saya masih berada di bawah hukum Taurat, saya selalu berdosa walaupun dilarang. Tapi sekarang ini juga saya sudah berubah banyak sekali. Dulu saya berusaha untuk tidak berdosa. Dan siapa yang tahu aku berubah adalah ayahku. Ayahku sudah sadar dan lihat aku yang berubah. Setelah saya masuk ke sekolah misionaris, walaupun keluarga kami adalah miskin, terus ayahku kirim makanan. Tidak ada yang lain, hanya ayah saya saja. Itu.
Ayahku sendiri datang di sekolah misionari, ketemu misionari, dan tanyakan tentang aku. Jadi sudah jauh berbeda hukumannya. Bagaimanapun hukum Taurat berkata jangan mencuri, tapi kita mencuri. Tuhan berkata jangan saksi dusta, tapi kita berbohong. Tapi setelah Tuhan menulis hukumnya, perjanjian baru di dalam hatiku sendiri, keinginan mencuri sudah tidak ada. Keinginan mencuri dan berbohong sudah tidak ada lagi. Sudah dihapuskan. Saya sudah berubah banyak sekali. Setelah Roh Kudus datang kepadaku, tidak tulis di dalam loh batu, tapi tulis di batin hatiku. Itulah kebenaran. Bagaimanapun Tuhan menulis di atas loh batu, kita tetap melanggarkannya. Setelah saya menjadi berubah, ayahku melihat, dan sungguh saya berubah banyak sekali. Tuhan telah menaruh hukumnya di dalam hatiku. Lalu ayat 34 berkata, apa? Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal Allah. Katanya, Roh Kudus datang kepadaku dan kenalkan Dia sendiri. Dan yang penting adalah sebab besar kecil semua yang mengenal aku. Kenal apa? Maksudnya aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Apa yang kita tahu? Yesus mengampuni dosa kita dan tidak lagi mengingat dosa kita. Inilah iman terhadap Tuhan. Jadi, jika kita maju di depan perjanjian baru ini, perjanjian yang pertama, jika kita melakukan baik diberkati, jika tidak akan dikutuk. Tetapi kita semua berbuat salah akan dihukum. Tuhan sudah tahu kita tidak bisa melakukan yang baik, jadi mengatakan perjanjian baru. Jadi apa yang hasil dari Tuhan yang kita terima? Tuhan mengampuni dosa kita, bukan kita yang mengampuni diri sendiri. Jadi Tuhan Yesus mengutus Yesus, kita yang berdosa dan tidak melakukan yang baik, tapi Tuhan mengutus anaknya Yesus, walaupun kita tidak melakukan apa-apa, olehnya mengampuni semua dosa kita. Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Inilah apa? Demikianlah firman Tuhan. Amin. Amin. Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Satu ketika saya pimpin seminar di gereja yang daerah, lalu saya memberi khotbah di 2 pagi-pagi. Dalam pemberitaan khotbah, saya melihat ada seorang anak muda yang perempuan naik kursi roda dan duduk di bawah jam tangan dinding. Setelah saya selesai khotbah dan datang kepadanya, lalu saya bercanda kepadanya, ya semuanya naik duduk di kursi biasa, tapi kamu di kursi roda. Apakah ini menarik, senang kepadamu? Ya saya bercanda kepadanya. Katanya, anak itu kepadaku, katanya dia sedang sakit penyakit tulang belakang. Artinya di dalam tulang belakang ada sumsum, ada yang masalah di sana. Katanya satu ketika dia tidak terasa kakinya. Jadi, tapi mulai kaki sampai ke atas dia dapat terasa kelumpuhan. Akhir-akhirnya sampai perut tidak terasa apa-apa. Lalu tidak bisa membuang air kecil dan besar. Dan kotoran pun harus minum obat dulu dan mendorong perutnya dan keluarkannya.
Jadi ini sulit sekali kepadanya. Dan dia ingin datang di kota Seoul dapat doa dari saya, tapi dia tidak bisa berjalan lama. Lalu mereka berdoa, katanya, untuk saya datang. Dengan kebetulan saya datang di gerejanya dan ketemu dia. Dan anak ini berkata, dia adalah berusia 19 tahun, SMA kelas 3. Dan dokter berkata, kamu akan terbaring di tempat tidur dan sebentar lagi akan mati. Lalu saya berbicara sama anak perempuan ini, namanya Suhyun. Halo Suhyun, jika hatimu terhubung dengan hati Tuhan, Tuhan dapat kerja di dalammu. Kalau begitu, ya penyakit tulang belakang ini bukan apa-apa. Saya akan jelaskan bagaimana hatimu menjadi satu dengan Tuhan. Coba dengarkan. Lalu saya baca firman, dan selama Tuhan Yesus ada di dunia ini, Tuhan tidak menyangkal yang sakit, selalu menyembuhkan mereka. Yesus itu ingin menyembuh kamu juga. Jika kamu menyatukan hati dengan Tuhan Yesus, dan seperti Yesus akan mengampuni yang sakit yang lain, dia akan menyembuhkanku. Tuhan akan menyembuhkan aku. Jika Anda mempunyai hati itu, hati yang Tuhan menyembuhkan kamu, dan kamu merindu Yesus menyembuhkan kamu menjadi satu. Kalau begitu penyakit ini menjadi bukan apa-apa. Mungkin sekitar 30 menit saya menjelaskan kepadanya. Lalu dia matanya sudah kelihatannya terpaham. Ini anak muda berusia 19 tahun. Usianya bagus sekali kan, tapi sayang sekali dia sedang mati karena penyakitnya. Lalu saya berdoakan dia dan pulang ke tempatku. Sekitar 4 bulan kemudian, saya dapat satu surat. Seperti yang anak-anak muda, yang perempuan menulis dengan huruf yang kecil, dia tulis suratnya. Seperti yang gambar ini, tulis banyak. Salam Pak Pendeta Usupa, aku Choi Suhyun yang Anda doakan. Saya menulis karena saya merasa banyak berterima kasih kepadamu. Terus dengan isinya dia tulis surat bagiku. Pada saat ketemu dia tidak bisa bergerak. Tapi dia tidak melakukan apa-apa. Dia hanya percaya, tapi dia mulai berjalan. Nanti dia sudah berjalan dengan lebih baik. Saya akan datang kepadamu, kasih lihat saya bisa berjalan. Dan saya juga merasa gembira sekali. Sekitar 1 bulan kemudian, ibu, ayah, sama Suhyun anak ini, mereka semua datang di kantorku di kota Seoul. Jadi saya merasa gembira sekali. Saya pegang tangannya dan coba berjalan di kantorku. Ya, itu terasa sangat-sangat berbahagia. Waktu itu masih belum terbiasa jalan dia, tapi saya sangat-sangat mengucap syukur bagi Tuhan. Setelah beberapa waktu berlalu, dia hadir World Camp. Nah, dia lari maraton. Dan 800 siswa yang perempuan lari, dia dapat nomor 300. Jadi dia sudah menjadi sehat sekali. Setelah dia terhubung dengan hati Tuhan Yesus, karena Tuhan tidak mempunyai tubuh seperti kita, jika kita terhubung hati dengan Tuhan, Tuhan akan hadir di dalam hati kita, akan memberi kekuatan untuk mengalahkan sakit, penyakit, dan kesulitan. Jadi Tuhan kerja di dalam hati kita dulu.
Jadi kita semua setelah berdosa, kita orang berdosa, harus dihukum. Tetapi apa yang kita berkata dalam firman Tuhan? Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Apa? Demikianlah firman Tuhan, kan? Tuhan telah mengampuni dosa kita dan tidak akan mengingat dosa kita lagi. Ini katanya Tuhan. Tuhan telah mengampuni semua dosa kita. Tidak lagi kita perlu meminta ampun. Ini katanya apa? Sebelum diampuni, kita minta ampun. Maksudnya kita meminta ampun, artinya dia menolak firman Tuhan yang ini. Tuhan berkata, aku telah mengampuni dosa mereka, kesalahan mereka, sampai tidak akan mengingat dosa mereka. Inilah perjanjian baru. Saya juga berbuat banyak dosa dulu. Sudah pernah banyak berbohong. Saya sudah mencuri banyak. Untuk pengampunan dosa, bukan kita yang harus kerja dan menghasilkannya. Jika kita bertobat, ada yang berkata dosa kita diampuni. Tapi Alkitab 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa, ia setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tapi apa yang kita tahu adalah pengakuan tidak berarti pengampunan. Jika kita mengaku, dia akan mengampuni. Tetapi sebelum kita mengaku, Tuhan Yesus telah mengampuni semua dosa kita. Tetapi jika kita baca ayat 7, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan dengan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Dosa tidak akan diampuni oleh pengakuan, karena upah dosa ialah maut. Hanya darah Yesus anaknya akan mengampuni dosa kita, dan sudah mengampuni dosa kita. Nah, seperti yang dulu saya berkata, persembahan korban di perjanjian lama, kan? Kita sudah berdosa di zaman perjanjian lama, harus mempersembahkan korban karena dosa. Dan terdahulu dia harus sadar bahwa dia berbuat dosa. Jadi untuk menerima pengampunan dosa, dia harus diberitahukan, sadar dia sudah berdosa, kan? Jadi dia harus diberitahukan, mengenal dia sudah berdosa. Setelah itu, tapi itu tidak berarti kita yang melakukan sesuatu. Hanya mengenal tentang dosanya diri. Tapi di perjanjian lama, mempersembahkan kambing untuk mengadakan pendamaian. Membawa kambing, meletak tangan di atas kepalanya, dan menyembelih itu. Dengan ini dosanya diampun. Ini susunan bagaimana mempersembahkan korban karena dosa. Kambing itu, domba itu berarti Yesus Kristus. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, akhirnya berkata, sudah selesai. Pada saat itulah semua dosa kita telah diampuni. Yang syarat untuk menerima pengampunan adalah harus berdosa dulu, kedua diberitahukan dia sudah berdosa. Mereka yang tidak berdosa tidak akan terima pengampunan. Kepada yang tidak sadar mengenal dosanya diri tidak akan terima pengampunan dosa. Tetapi sungguh apa yang mengampuni dosa adalah bukan sadaran, beritahuan atau pengakuan, tetapi hanya darah Yesus Kristus saja. Jadi setelah kita berbuat dosa, kita sadar dan mengenal diri orang berdosa dan mengaku kita orang berdosa dan bertobat dan menyesal. Itu penting. Tetapi sungguh bagaimana dosa diampuni adalah darah Yesus di atas kayu salib. Jadi 1 Yohanes 1:9 ini berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi kita tidak boleh hanya melihat hanya satu sisi saja. Jika kita baca ayat 7, tapi
jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika dosa kita dapat diampuni hanya pengakuan, kenapa Yesus harus mati? Ya kan? Pengampunan dosa tidak karena pengakuan, tetapi darah Yesuslah yang mengampuninya. Untuk menerima pengampunan, kita harus sadar dosa dan mempunyai hati yang menyesal dan bertobat. Jadi, lalu apa yang sungguh mengampuni adalah darah Yesus. Oleh darahnya kita sudah disucikan. Miyama 17 ayat 11. Nyawa makhluk ada di dalam darah. Kan? Karena darah mengadakan pendamaian dengan pengantaran nyawa. Ibrani 9 ayat 22. Hampir segala sesuatu disucikan oleh darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Amin. Jadi dengan itu Yesus menumpah darah untuk kita. Darahnya telah mengampun dosa kita. Baik orang yang mengaku, baik orang yang tidak mengaku, baik orang yang mencuri, baik orang dosa yang berzina pun juga. Pada saat Tuhan melunasin upah dosa di atas kayu salib, itulah saatnya dosa kita telah dilunasin dan dihapuskan. Itulah kita harus percaya biar menjadi milik kita. Dosanya sudah diampuni, tapi ada yang berkata, aku orang berdosa, ampunilah dosaku. Kalau gitu ini doa yang bersalah. Karena Tuhan telah mengampun, kita tidak lagi orang berdosa. Roma 3:23. Semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma, karena penebusan dalam Kristus Yesus. Tuhan membenarkan kita. Jika Tuhan telah membenarkan kita, kita harus mengucap ulang kita pun sudah dibenarkan. Tapi ada yang berkata, aku orang berdosa. Itulah berita dari hati Tuhan. Jadi Tuhan mengadakan perjanjian baru dan mengutus anaknya, Yesus Kristus, biar dia mati di atas kayu salib. Dengan itu dosa kita telah diampuni. Jadi di perjanjian lama, membawa kambing domba, meletak tangan di atas kepala, menyembelih, dan membawa darahnya, membubuk di atas tanduk-tanduk mezbah. Seperti yang menerima pengampunan atau susunan-susunan demikian. Untuk pengakuan itu adalah salah satu bagian dari susunan. Kita harus diberitahukan orang berdosa dan dapat terima pengampunan. Pada saat sungguh mengatakan persembahan korban, sebelumnya harus sadar dia berdosa juga kan? Kepada mereka yang tidak mempersembahkan korban tidak akan diampuni. Jadi, darah Yesus adalah yang sungguh mengampuni. Darahnya yang menebus kita. Menyadari, mengaku ini adalah susunan dari pengampunan. Tapi apa yang sungguh mengampuni adalah darah Yesus. Jika kita mengaku, artinya itu berdasarkan Yesus telah mati di atas kayu salib. Lalu mengaku dosa kita dan terima Tuhan Yesus telah mengampun oleh darahnya. Kita harus percaya dosa kita telah diampuni. Ada yang berkata, aku orang berdosa. Dia tidak percaya Tuhan Yesus telah mengampun dosanya. Tuhan Yesus telah ampun dosa kita di atas kayu salib. Jadi kita tidak lagi orang berdosa. Kata mereka orang berdosa, mereka mengabaikan kayu salib. Jadi, kita hanya dibenarkan menerima pengampunan dosa oleh darah Yesus. Seperti yang kemarin cerita orang yang jatuh tangan penyamun. Dia tidak sama sekali melakukan apa-apa. Seorang Samaria pergi kepadanya, menyalurkannya dan membalut minyak teranggur dan semua segalanya. Seperti begitu, tidak ada yang kita harus melakukan untuk mengampuni dosa kita. Hanya Yesus sajalah yang harus mengampuni dosa kita. Dengan hasil kita tidak akan diampuni dosaku kita. Dengan perusahaan perbuatan kita apa saja tidak akan mengampuni dosa kita. Hanya darah Yesus sajalah yang mengampuni dosa kita.
buat ini yang lain semuanya, tetapi dengan perbuatan kita tidak akan berguna. Hanya darahnya mengampuni dosa kita. Itulah cara bagaimana sungguh kita percaya. Kita mengaku jadi diampuni. Ya, mungkin dapat berkata gitu, tapi yang dasarnya darah Yesus yang mengampuni dosanya. Jika kita hanya mengaku, tapi Yesus tidak mati atas kayu salib, apakah dosa kita diampuni? Tidak kan? Tanpa kematian Yesus, tanpa darah Yesus, hanya pengakuan cukup mengampuni dosa? Tidak. Dosa harus diampuni oleh darah Yesus. Di ayat 1 Yohanes pasal 1 ayat 7, jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan. Anaknya, darah Yesus anaknya menyucikan kita dari segala dosa. Jadi kita sadar dosa, diberitahukan dosa, dan mengaku dosa. Itu, aku tidak bermaksud itu yang jahat, tidak baik. Tetapi yang dasar apa yang sungguh mengampuni dosa kita adalah darah Yesus, bukan pengusahaan kita, kerja kita. Yang mengampuni dosa kita adalah Yesus, bukan kita. Inilah bagaimana kita harus percaya. Banyak orang sekarang ini oleh sebab itu masih bingung. Mereka berkata telah diampuni, tapi sebentar lagi mereka menjadi orang berdosa ini. Oleh darahnya kita sudah diampuni, dibenarkan, tapi dalam doanya mereka berkata, aku orang berdosa. Tidak cocok kan? Jika mereka sungguh dibenarkan dan bernyanyi, indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, semua dosanya telah diampun. Tapi lalu mereka berdoa, Tuhan ampunilah dosaku. Ya, ini kita begitu. Tapi dosa kita dihapuskan oleh darah Yesus. Pada saat Yesus mati di atas kayu salib, itulah saatnya dosa kita telah diampuni. Tidak ada yang kita harus kerjakan untuk pengampunan dosa. Tinggal kita percaya, kita dibenarkan, dikuduskan, kita tidak punya dosa karena Yesus telah mengampuni. Apa kamu tidak berdosa? Ada yang ditanya. Tapi ya, memang kita berdosa. Tapi kenapa kamu orang benar? Karena Tuhan membenarkan aku. Yesus telah mengampuni dosaku. Bukan aku mengampuni diri, tapi Yesus. Tapi banyak orang sekarang, mereka kiranya mereka melakukan sesuatu untuk menerima pengampunan. Itu dibenci oleh Yesus. Hanya Yesus sajalah yang mengampuni dosa kita. Kita tidak dapat mengampuni dosa kita. Apa saja kita berusaha tidak bisa mengampuni dosanya diri. Jika kita melakukan untuk mengampuni dosa kita, Yesus tidak perlu datang. Untuk ini, dengan ini perempuan tangkap perzinahan dapat diampuni. Katanya, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Yesus berkata apa? Aku pun tidak menghukum engkau. Karena dia menghakimi perempuan ini dengan perjanjian baru. Banyak orang masih berpikir kita harus berusaha untuk pengampunan. Tapi tidak, sama sekali tidak. Hanya darah Yesus sajalah yang dapat mengampuni kita dari dosa. Dia menumpah darah dan dia semua menerima semua hukuman karena dosa. Dengan itu mengampuni dosa kita. Kita harus percaya dosa kita telah diampuni oleh darah Yesus di atas kayu salib. Semua dosa, upah dosa kita telah dilunasin, telah dihapuskan. Memang kita masih punya ingatan dosa, tapi itu pun sudah diampuni. Jika kita sungguh percaya itu, kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang kudus, iblis terus menipu kami, biar kami usaha sesuatu untuk menerima pengampunan. Tapi jika itu bisa jadi, Yesus nggak perlu datang. Tapi darah Yesus di atas kayu salib telah menyucikan kami dari dosa. Haleluya, kami sungguh percaya itu. Kami sudah disucikan, dikuduskan, dibenarkan. Kami ucap syukur Engkau telah mengampuni dosa kami. Injil yang benar ini dapat diberitakan banyak orang biar mereka yakin dan percaya. Mereka sudah berkata, Yesus mati di atas kayu salib, tapi masih meminta ampun, masih terasa dosa. Tolong beritahukan kesadaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak semua.